Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana? Ya masih semangat belajar ya walau keadaan demikian. Ya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Ya jadi sebelumnya ibu akan beritahu kepada kamu bisa lihat di buku paketmu di halaman 75 sampai 93. Baiklah, kita akan lihat permasalahan sosial apa yang terjadi akibat pengaruh globalisasi untuk global. Ya, artinya itu permasalahan sosial yang secara mendunia. Yang pertama, permasalahan sosial yang diakibatkan globalisasi secara mendunia adalah neokolisme. Yang kedua adalah budaya populer. Yang ketiga adalah konsumerisme. Dan yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Baik, kita akan mempelajari satu-satu. Neokolisme katanya. Kalau dikatakan neokolisme itu adalah merupakan cerminan negara yang berdaulat, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Nah, jadi di sini kita akan melihat kalau dibilang neokolisme itu berkembang, adanya pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara-negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Nah, jadi menurut pendapat secara umum neokolisme itu adalah negara yang memiliki kedaulatan internasional tetapi kondisi ekonomi dan politiknya cenderung diarahkan oleh kebijakan daripada luar atau negara-negara yang memiliki kuasa. Ya, jadi neokolisme itu merupakan kelanjutan dari dominasi dan eksploitasi dari negara-negara kolonial dengan cara yang berbeda. Jadi kalau di dalam pembelajaran kamu kenal dengan istilah imperialisme modern. Jadi neokolisme itu sama dengan imperialisme modern. Itu dia yang bisa kita lihat dari apa. Jadi yang neokolisme itu merupakan penyebab terjadinya ketimpangan global. Jadi negara-negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu satu disebut dengan negara maju dan satu disebut dengan negara berkembang. Negara maju itu ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi, sistem dan kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial maupun politik yang lebih mapan atau maju dibandingkan dengan negara berkembang. Negara berkembang itu pada umumnya mengalami fase pembangunan yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan negara maju. Itu nanti bisa kamu perhatikan di buku paketmu ya. Baik, kita akan mempelajari tentang budaya populer. Apa itu budaya populer? Iya, tentunya kamu sekarang ini anak-anak seusiamu suka nonton film Korea, ya kan? Tahu juga dengan breakdance, tahu dengan lagu-lagu yang lagi tren sekarang ya. Ya, jadi kalau dibilang budaya populer itu, iya, itu adalah suatu budaya kepercayaan, penerimaan mental atau keyakinan bahwa beberapa hal itu benar atau nyata. Jadi pengaruh globalisasi itu mendorong ke tingkat kesamaan daripada budaya di seluruh dunia ya. Sebagai contohnya, globalisasi menyebabkan meluasnya pengaruh bahasa Inggris di berbagai negara. Sebelumnya tidak dipergunakan bahasa Inggris, tetapi pada saat sekarang ini pada umumnya kita kalau ada pertemuan atau yang bersifat internasional katanya kita memakai bahasa Inggris. Jadi tarian, lagu, jadi itu dipopulerkan, dikembangkan melalui media massa sehingga lagu atau tarian, model pakaian, model rambut, gaya hidup itu menjadi suatu hal yang tren ya. Jadi percampuran budaya dari barat melalui musik, tarian, dan model pakaian merupakan bentuk percampuran kebudayaan. Jadi kalau dibilang itu kebudayaan populer itu artinya itu budaya itu hampir di seluruh dunia diterima dan dilakukan. Jadi pada umumnya orang-orang di negara-negara
berkembang mengikuti tren-tren yang ada di dunia. Seperti yang kalau di Indonesia kita lihat di sana ada Indonesia Idol, ya kan, pencarian bakat lewat Galaxy Super Smart katanya, The Voice Indonesia. Jadi ini suatu budaya yang memperankan budaya-budaya itu menjadi suatu budaya yang diterima secara umum ya. Jadi bahwa perubahan sosial sebagai dampak globalisasi tidak hanya bersifat kebendaan, tetapi dapat juga bersifat kepada pemikiran atau hidup dan gaya hidup masyarakat. Nah, jadi perlu disikapi secara bijak. Nah, jadi tidak semua juga itu budaya dari luar itu menjadi suatu hal yang baik, ya kan? Nah, jadi kita perlu memilah-milahnya seperti pola pikir. Kalau pola pikir, kalau yang kita lihat kalau orang Eropa itu sangat menghargai waktu, itu kan pola pikir populer yang sifatnya positif. Tetapi kalau hidup bersama tanpa ada ikatan, kalau orang Indonesia itu merupakan suatu hal yang tidak baik, ya kan? Itu tidak bisa. Jadi budaya populer itu budaya yang dianggap atau diterima oleh masyarakat secara global, menyeluruh, mendunia, itu adalah baik. Nah, seperti lagu-lagu ya, lagu-lagu tren bahasa Inggris. Ini kalau misalnya ada yang disebut dengan Bollywood, ya kan, itu film-film dari mana? Ada yang disebut lagi dengan budaya-budaya yang lain ya. Kita bisa lihat. Baiklah, kita akan melihat yang ketiga adalah konsumerisme. Jadi konsumerisme itu adalah suatu sikap dalam masyarakat yang dia menggunakan atau kebiasaannya mengkonsumsi segala sesuatunya itu tanpa batas. Ya, kita lihat mall itu menjadi salah satu media yang menyediakan tempat berbagai barang-barang impor. Jadi kecenderungan masyarakat berbelanja di mall ya atau supermarket itu kadang-kadang suka melampaui kebutuhan. Ya, jadi dia misalnya cuma beli kopi yang perlu di sana, tapi karena ada di sana diskon, ada apa di mall itu kan, jadi lupa beli kopinya, yang dibelinya apa, barang-barang yang diskon, sedangkan pada saat itu sebenarnya dia tidak membutuhkan diri. Jadi mall itu atau barang-barang online itu, toko online itu membuat masyarakat menjadi memanjakan diri dengan membeli barang-barang secara diskon, padahal barang itu sebetulnya belum tentu itu menjadi kebutuhan ya. Seperti kamu ada handphone baru, keluaran baru ya, jadi kamu udah ada handphone beli lagi. Karena apa? Sifat yang mau meninggikan harga diri, martabat dengan barang-barang yang dia itu suatu barang yang tren ya, yang termasuk dia itu adalah yang bisa mengkonsumsi barang ataupun makanan. Misalnya kalau makanan ya, kita lebih suka pada sekarang, kita ini lebih suka makan makanan yang siap saji, yang merupakan makanan luar seperti KFC, McDonald ya kan. Itu jadi kita kadang-kadang lupa dengan apa yang menjadi makanan atau makanan yang disebut dengan makanan tradisional. Jadi masuknya barang-barang impor dengan harga yang murah telah mempengaruhi sikap hidup masyarakat. Dalam perkembangannya terjadilah bergeseran gaya hidup yang cenderung mengutamakan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya memenuhi hasrat konsumtif. Jadi dalam sektor ekonomi, kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap produk luar. Selain itu melemahkan daya saing produk lokal yang dapat merugikan produsen dalam negeri. Ini dia. Jadi di bukumu halaman 87 di situ ada kayak mana caranya kita menghindari untuk supaya jangan hidup konsumtif. Jadi kalau apa yang kita perlukan hanya itu ya. Jadi tidak suka berbelanja yang lebih-lebih ya. Baik, kita akan melihat yang D. Kerusakan lingkungan.
Jadi kemajuan teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia mendorong meningkatnya penggunaan sumber daya alam. Industri multinasional melakukan eksploitasi ataupun meluaskan usaha serta mengeksploitasi sumber-sumber daya yang menimbulkan persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, ada air, udara, kerusakan hutan dan tanaman yang akhirnya mengancam kehidupan manusia. Adapun penyebab atau utama penyebab kerusakan lingkungan itu adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Jadi masalah global yang menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup ini, permasalahan ini sudah menjadi suatu hal yang global. Karena apa? Contohnya asap industri itu bisa menimbulkan di sana, makanya kita sekarang mengalami iklim yang tidak teratur lagi ya. Kita biasanya kalau ada kata ember itu sudah musim hujan kita bilang, tapi ini nggak ada kata ber di belakangnya pun sudah terjadi musim hujan. Jadi di situ ada masalah di dalam lingkungan yang menyatakan kerusakan kepada iklim. Jadi sumber-sumber daya alam dan energi itu itu habis dipergunakan untuk apa? Kegiatan industri, pembangunan pabrik lah, kebutuhan untuk industri lah, dan termasuk juga pembangunan rumah. Kadang-kadang untuk pembangunan rumah itu tidak mempertimbangkan lingkungan, sehingga lingkungan rumahnya bisa terjadi banjir. Jadi inilah pada hari ini yang bisa kita bahas. Ibu harapkan anak-anak ibu semua rajin untuk belajar ya. Oke, selamat jumpa kembali pada minggu depan.